Aku menikah karena ingin punya rumah yang tenang. Tapi baru 7 hari setelah akad, mertuaku mengetuk pintu kamar sambil berkata sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Mulai bulan depan, gajimu kasih ke ibu saja. Aku pikir suamiku akan menolak. Atau minimal berkata kalau itu tidak wajar. Tapi yang terjadi malam itu justru menghancurkan hatiku. Suamiku menatapku lalu berkata, "Kamu kan sekarang udah jadi bagian keluarga kami." Sejak saat itu, aku mulai sadar. Pernikahan ini mungkin bukan tentang dicintai, tapi tentang seberapa lama aku kuat dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Karena siapa tahu, ada yang diam-diam sedang bertahan dalam rumah tangga seperti cerita malam ini. Aku menikah dengan laki-laki yang terlihat sangat baik. Dulu aku percaya, kalau perempuan yang mendapatkan laki-laki penyabar adalah perempuan yang paling beruntung. Dan saat pertama kali mengenalnya, aku benar-benar merasa hidupku sedang dipertemukan dengan orang yang tepat. Dia bukan laki-laki kaya. Bukan juga tipe yang suka mengumbar kata romantis. Tapi dia selalu tahu bagaimana membuatku merasa tenang. Saat aku lelah bekerja, dia mendengarkan ceritaku tanpa bosan. Saat aku sedih, dia datang membawa makanan favoritku tanpa banyak bicara. Dan hal-hal kecil seperti itu perlahan membuatku jatuh cinta. Aku mengenalnya saat sama-sama bekerja di sebuah perusahaan kecil. Waktu itu hidupku sederhana sekali. Aku hanya perempuan biasa yang setiap pagi berangkat kerja naik motor tua sambil memikirkan tagihan bulanan. Dan entah kenapa, laki-laki itu selalu muncul di saat yang tepat. Kadang dia membawakan kopi saat aku lembur. Kadang menungguku pulang karena takut aku pulang terlalu malam sendirian. Kadang hanya mengirim pesan sederhana. "Udah makan belum?" Kalimat kecil seperti itu dulu terasa sangat hangat. Karena aku tumbuh di keluarga yang tidak terlalu pandai menunjukkan perhatian. Jadi saat ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, hatiku langsung mudah luluh. Hubungan kami berjalan cukup lama sebelum akhirnya dia melamarku. Dan jujur saja, waktu itu aku merasa sangat bahagia. Karena aku berpikir aku akan menikah dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang akan menjagaku. Laki-laki yang akan menjadi tempat pulang paling aman untukku. Aku masih ingat malam saat dia datang bersama keluarganya untuk melamar. Rumah orang tuaku sederhana. Tidak besar. Tapi malam itu terasa hangat sekali. Ibuku sibuk di dapur sejak pagi. Ayahku berkali-kali terlihat gugup karena menerima tamu. Sedangkan aku duduk di kamar sambil menahan deg-degan. Dan saat laki-laki itu mengucapkan niat seriusnya di depan keluargaku, air mataku langsung jatuh. Karena saat itu aku benar-benar percaya, aku akan hidup bahagia bersamanya. Setelah lamaran, kami mulai sibuk mempersiapkan pernikahan sederhana kami. Tidak mewah, tidak penuh dekorasi mahal. Tapi aku tetap bahagia. Karena waktu itu aku berpikir, selama menikah dengan orang yang tepat, hidup sesulit apapun pasti bisa dijalani bersama. Dan bodohnya, aku benar-benar percaya itu. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Aku masih ingat jelas bagaimana tangannya gemetar saat mengucapkan akad. Dan saat semuanya selesai, dia menatapku sambil tersenyum kecil dengan mata berkaca-kaca. Lalu dia berbisik pelan, "Akhirnya kamu jadi istriku." Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang. Karena dulu, aku benar-benar merasa dicintai. Setelah menikah, banyak orang berkata aku beruntung. Karena suamiku terlihat sangat lembut dan bertanggung jawab. Dia tidak pernah kasar. Tidak suka marah-marah.
Dan di depan orang lain dia selalu terlihat sangat baik padaku. Bahkan ibuku pernah berkata, "Kamu jaga rumah tanggamu baik-baik ya. Suamimu kelihatannya sayang banget sama kamu." Aku hanya tersenyum malu waktu itu. Karena aku juga berpikir begitu. Aku percaya aku akan menjadi perempuan yang bahagia setelah menikah. Aku membayangkan rumah kecil yang hangat. Makan malam sederhana bersama. Tertawa bersama sepulang kerja. Dan membangun hidup pelan-pelan bersama laki-laki yang kucintai. Aku sama sekali tidak tahu bahwa setelah menikah nanti, aku justru akan sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku juga tidak tahu bahwa laki-laki yang terlihat sangat baik itu perlahan akan berubah saat keluarganya mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Awal-awal setelah menikah sebenarnya semuanya masih terasa indah. Aku masih diperlakukan dengan manis. Dia masih sering menggenggam tanganku saat tidur. Masih mengantarku bekerja. Masih bertanya apakah aku lelah. Dan sebagai perempuan, aku benar-benar merasa dicintai. Sampai akhirnya kami mulai lebih sering datang ke rumah ibunya setelah menikah. Awalnya biasa saja. Ibu mertuaku terlihat ramah. Beliau sering memasakkan makanan favorit suamiku. Sering bertanya apakah aku nyaman. Dan aku mencoba menjadi menantu yang baik. Membantu di dapur. Merapikan meja makan. Mencuci piring tanpa diminta. Karena aku ingin diterima sebagai bagian keluarga mereka. Aku ingin menjadi istri yang baik. Menantu yang baik. Dan perempuan yang bisa membuat suamiku bangga. Tapi ternyata, kadang hidup tidak menghancurkan seseorang sekaligus. Hidup melakukannya perlahan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kita sadar. Kita sudah terlalu jauh kehilangan diri sendiri. Dan semua itu mulai terjadi, baru seminggu setelah aku resmi menjadi istrinya. Aku percaya akan punya keluarga yang hangat setelah menikah. Seminggu pertama setelah menikah, hidupku terasa seperti mimpi yang selama ini kuinginkan. Aku bangun setiap pagi sebagai seorang istri. Ada laki-laki yang tidur di sampingku. Ada suara langkah kami di dapur kecil kontrakan. Ada makan malam sederhana yang kami nikmati sambil bercanda. Dan meski semuanya masih sangat sederhana, hatiku terasa penuh. Aku benar-benar percaya saat itu, bahwa aku akan punya keluarga kecil yang hangat. Kami tinggal di kontrakan kecil dekat tempat kerja. Rumahnya tidak besar. Dindingnya tipis. Atap dapurnya bahkan sedikit bocor kalau hujan deras. Tapi aku bahagia. Karena rumah itu terasa hidup. Aku masih ingat pagi pertama setelah menikah. Aku bangun lebih awal lalu memasak sarapan sederhana. Hanya telur dadar dan mie goreng. Saat suamiku keluar kamar dengan rambut masih berantakan, dia langsung tersenyum sambil berkata, "Sekarang aku punya istri beneran." Aku tertawa malu waktu itu. Dan jujur saja, kalimat sederhana itu membuatku merasa sangat dicintai. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi hal-hal kecil yang membuatku bahagia. Kadang kami makan di lantai karena belum punya meja makan. Kadang kami menonton televisi sambil berbagi satu selimut tipis. Kalau malam hujan dan atap bocor, kami memindahkan ember sambil tertawa bersama. Dulu semuanya terasa ringan. Karena saat itu, kami masih saling menjaga hati. Suamiku juga masih sangat perhatian waktu itu. Kalau aku pulang kerja capek, dia membantu memijat pundakku. Kalau aku tertidur di sofa, dia mengangkat kakiku pelan lalu menyelimutiku. Dan setiap kali melihat perlakuannya, aku selalu merasa sangat bersyukur. Aku berpikir, inilah rumah tangga yang aku impikan. Aku mulai membayangkan masa depan bersama laki-laki itu. Tentang anak-anak kecil yang nanti memenuhi rumah kami. Tentang rumah sederhana yang somedai akan kami beli sendiri. Tentang hidup tenang yang kami bangun pelan-pelan bersama. Dan seperti banyak perempuan lain, aku mulai menggantungkan seluruh mimpiku pada pernikahan itu. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang waktu itu belum kusadari.
Suamiku sangat dekat dengan ibunya. Hampir setiap hari ibu mertuaku menelepon. Kadang hanya bertanya apakah kami sudah makan. Kadang meminta suamiku datang sebentar ke rumah. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Aku bahkan senang melihat hubungan mereka dekat. Karena kupikir laki-laki yang sayang ibunya pasti akan sayang istrinya juga. Dan mungkin itulah salah satu kebodohan terbesar yang sering dipercaya banyak perempuan. Suatu sore kami datang ke rumah ibu mertua untuk makan bersama. Aku membantu di dapur sambil mencoba akrab dengannya. Beliau terlihat ramah saat itu. Bahkan beberapa kali memuji masakanku. Aku mulai merasa lega. Kupikir aku akan punya hubungan baik dengan mertua. Tapi malam itu, ada satu kejadian kecil yang sebenarnya menjadi awal dari semuanya. Saat sedang makan bersama, ibu mertua tiba-tiba bertanya, "Kalian nabung berapa tiap bulan?" Aku sedikit kaget, tapi masih mencoba tersenyum. Suamiku langsung menjawab santai. Lalu ibu mertua kembali bertanya, "Gaji kalian digabungkan?" Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi lagi-lagi aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya penasaran. Mungkin semua ibu memang suka bertanya soal keuangan anaknya. Aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu nantinya akan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan rumah tanggaku pelan-pelan. Hari-hari berikutnya kami semakin sering datang ke rumah ibu mertua. Kadang untuk makan, kadang membantu sesuatu. Kadang hanya sekadar menemani. Dan perlahan aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali ibu mertuaku meminta sesuatu, suamiku hampir tidak pernah menolak. Kalau ibunya minta dibelikan sesuatu, dia langsung mengiyakan. Kalau ibunya mengeluh soal uang, dia langsung terlihat panik. Bahkan beberapa kali dia memberikan sebagian uang kami tanpa berdiskusi denganku dulu. Aku sebenarnya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Tapi waktu itu aku masih mencoba mengerti. Aku terus berkata pada diriku sendiri. Namanya juga anak bantu orang tua. Dan mungkin, kalimat itu yang akhirnya membuat banyak perempuan bertahan terlalu lama dalam luka. Suatu malam setelah pulang dari rumah ibu mertua, aku bertanya pelan pada suamiku. "Kamu dekat banget ya sama ibu?" Dia langsung tersenyum kecil. Lalu berkata, "Ibu udah banyak berkorban buat aku." Aku mengangguk pelan. Dan saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa suatu hari nanti, pengorbanan seorang ibu akan selalu dijadikan alasan untuk mengorbankan perasaan istrinya sendiri. Malam itu aku tidur sambil memeluk lengan suamiku. Merasa aman, merasa dicintai. Dan merasa hidupku akhirnya lengkap. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hanya beberapa hari lagi, aku akan mendengar kalimat dari ibu mertuaku yang membuat dadaku langsung dingin. Baru seminggu menikah, mertuaku mulai menanyakan gajiku. Hari itu sebenarnya terlihat biasa saja. Aku pulang kerja lebih awal karena kantor sedang tidak terlalu ramai. Di jalan aku bahkan sempat membeli martabak kecil karena tahu suamiku suka sekali makanan manis. Aku pulang dengan perasaan ringan. Sebagai pengantin baru, hal-hal sederhana seperti membawakan makanan untuk suami saja sudah cukup membuatku bahagia. Aku masih sering tersenyum sendiri waktu itu. Masih sering merasa hidupku akhirnya lengkap. Sampai malam itu datang. Malam yang menjadi awal berubahnya semuanya. Saat aku dan suamiku sedang makan malam di kontrakan kecil kami, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama ibunya muncul di layar. Dia langsung mengangkat dengan wajah yang mendadak serius. Aku tidak terlalu memperhatikan awalnya. Sampai beberapa menit kemudian dia berkata, "Iya Bu, besok aja datang ke sini." Aku menoleh pelan. "Memangnya ibu mau ke sini?" Suamiku mengangguk santai sambil tetap makan. Katanya kangen lihat rumah kita. Aku tersenyum kecil. Karena waktu itu aku masih berpikir semuanya baik-baik saja. Besok sore ibu mertua benar-benar datang. Aku menyambutnya dengan ramah. Membuatkan teh hangat.
menyiapkan gorengan yang kubeli di warung depan. Dan seperti biasa, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Awalnya obrolan kami biasa saja. Tentang rumah, tentang pekerjaanku, tentang kehidupan setelah menikah. Sampai tiba-tiba ibu mertua bertanya sambil menyeruput teh. Gajimu berapa? Tanganku yang sedang menuang teh langsung berhenti sesaat. Aku sedikit kaget. Karena jujur saja, aku tidak pernah terbiasa membicarakan penghasilan secara terbuka. Tapi aku masih mencoba tersenyum sopan. Lalu menyebut jumlahnya pelan. Ibu mertua langsung mengangguk pelan. Lalu beberapa detik kemudian bertanya lagi. Kalau gaji suamimu digabung sama kamu lumayan dong. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Entah kenapa pertanyaan itu membuatku gugup. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya ingin tahu keadaan kami sebagai pengantin baru. Aku menjawab seperlunya sambil tersenyum kecil. Tapi malam itu, pertanyaan tentang uang tidak berhenti di situ. Ibu mertua mulai bertanya, kami menabung berapa? Pengeluaran bulanan berapa? Siapa yang pegang uang? Apakah aku biasa memberi uang ke orang tuaku? Semua ditanyakan begitu saja seolah itu hal biasa. Aku mulai merasa aneh. Tapi lagi-lagi aku diam. Karena aku tidak ingin terlihat tidak sopan. Setelah ibu mertua pulang, aku langsung duduk di samping suami sambil bertanya pelan. Ibumu emang biasa nanya soal uang? Dia malah tertawa kecil. Namanya juga ibu-ibu. Aku diam beberapa detik. Lalu berkata pelan lagi. Aku agak nggak nyaman sebenarnya. Tapi suamiku langsung menjawab santai. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Kalimat itu membuatku memilih diam lagi. Karena waktu itu aku masih percaya padanya. Aku masih percaya kalau rumah tangga kami akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa pertanyaan malam itu hanyalah permulaan. Hari-hari berikutnya ibu mertua mulai semakin sering menelepon. Kadang siang, kadang malam. Dan anehnya, pembicaraan mereka hampir selalu tentang uang. Aku mulai mendengar hal-hal seperti, adikmu belum bayar kuliah. Atau, tagihan rumah ibu lagi banyak. Setiap kali selesai menelepon ibunya, wajah suamiku langsung berubah murung. Dan biasanya setelah itu dia mulai membicarakan keuangan kami. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan. Aku bahkan ikut membantu beberapa kali. Kalau ibu mertua butuh uang belanja tambahan, aku ikut patungan. Kalau ada kebutuhan mendadak, aku juga tidak keberatan membantu. Karena waktu itu aku masih menganggap kami keluarga. Dan dalam pikiranku, keluarga memang harus saling menolong. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena setiap kali gajian tiba, pembicaraan tentang uang selalu muncul. Bahkan baru seminggu menikah, aku sudah mulai merasa hasil kerjaku bukan lagi milikku sendiri. Suatu malam saat aku sedang melipat pakaian, suamiku tiba-tiba berkata, "Besok kita ke rumah ibu ya." Aku mengangguk kecil. Lalu bertanya, "Ada apa?" Dia diam sebentar sebelum akhirnya berkata, "Ibu mau ngomong soal keuangan." Tanganku langsung berhenti bergerak. Entah kenapa dadaku tiba-tiba terasa tidak enak. Aku menoleh pelan. Maksudnya? Tapi suamiku malah menjawab singkat. Besok aja ngobrolnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan perasaan tidak tenang. Gajimu kasih ke ibu saja. Besok malamnya kami datang ke rumah ibu mertua. Entah kenapa sejak sore perasaanku sudah tidak enak. Dadaku terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi aku terus mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin memang ada urusan keluarga penting yang ingin dibicarakan. Dan bodohnya, aku masih berusaha percaya semuanya akan baik-baik saja. Saat kami sampai, rumah ibu mertua terlihat sepi. Tidak ada saudara lain.
Hanya beliau duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Begitu melihat kami datang, beliau langsung mempersilakan duduk. Aku mencoba tersenyum seperti biasa. Tapi suasananya terasa aneh malam itu. Terlalu tenang. Terlalu serius. Setelah beberapa menit berbasa-basi, ibu mertua akhirnya mematikan televisi lalu menatapku. Tatapannya membuatku langsung gugup. Dan beberapa detik kemudian, beliau berkata sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Mulai bulan depan, gajimu kasih ke ibu saja. Dunia rasanya langsung hening. Aku menatap beliau tanpa suara. Kupikir aku salah dengar. Tanganku yang sedang memegang gelas langsung dingin. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Berharap dia juga kaget. Berharap dia akan berkata, "Bu, jangan begitu." Atau minimal tertawa dan menganggap itu bercanda. Tapi tidak. Suamiku hanya duduk diam. Dan diamnya malam itu jauh lebih menyakitkan daripada ucapan ibunya sendiri. Aku mencoba tersenyum kecil meski bibirku gemetar. "Maksudnya gimana ya, Bu?" Ibu mertua langsung menjawab santai seolah permintaannya sangat wajar. "Biar ibu yang atur. Daripada kalian boros." Dadaku mulai terasa sesak. Aku menatap suamiku lagi. Masih berharap dia bicara sesuatu. Tapi dia malah berkata pelan, "Ibu kan lebih pengalaman ngatur uang." Kalimat itu langsung menghantam hatiku keras sekali. Karena saat itu aku sadar, mereka sudah membicarakan ini sebelumnya. Dan aku satu-satunya orang yang tidak tahu. Aku mencoba menahan emosiku. Berusaha tetap sopan. Tapi kan kita juga punya kebutuhan sendiri. Belum selesai aku bicara, ibu mertua langsung memotong. "Kebutuhan apa? Kalian belum punya anak. Masih gampang ngatur hidup." Aku langsung diam. Karena malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bukan istri dalam rumah tanggaku sendiri. Aku hanya seseorang yang diminta menyerahkan hasil kerjanya begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ibu mertua lalu melanjutkan dengan nada semakin santai. "Nanti kalau perlu uang tinggal bilang ke ibu." Kalimat itu langsung membuat harga diriku terasa runtuh perlahan. Karena aku bekerja keras setiap hari. Bangun pagi. Lembur. Menahan lelah. Tapi sekarang, aku bahkan harus meminta uang dari hasil kerjaku sendiri. Aku mulai merasa napasku berat. Tanganku dingin. Tapi aku masih mencoba bicara baik-baik. "Saya biasa bantu orang tua saya juga, Bu." Mendengar itu wajah ibu mertua langsung berubah. Beliau menatapku cukup lama lalu berkata, "Sekarang kamu udah ikut keluarga sini. Prioritasnya keluarga suami dulu." Kalimat itu seperti menamparku keras. Karena malam itu aku merasa seperti kehilangan hak atas hidupku sendiri. Aku menoleh pada suamiku lagi. Dan bodohnya, aku masih berharap dia membelaku. Masih berharap dia berkata, dia tetap punya tanggung jawab sama orang tuanya. Tapi tidak. Dia malah mengangguk kecil. "Iya, sekarang kita fokus keluarga kita dulu." Aku langsung menunduk cepat karena mataku mulai panas. Aku tidak mau menangis di depan mereka. Tidak mau terlihat lemah. Tapi jujur saja, malam itu hatiku benar-benar hancur. Karena baru seminggu menikah, aku sudah merasa tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat sunyi. Aku duduk di motor sambil memeluk tas kecilku erat. Sedangkan suamiku terus menyetir tanpa bicara. Sampai akhirnya aku tidak kuat lagi. Aku bertanya pelan, "Kamu serius mau semua gajiku dikasih ke ibu?" Suamiku langsung menghela napas panjang. "Ya, buat bantu keluarga." Aku menatap punggungnya lama sekali. Lalu berkata dengan suara pelan, "Tapi itu hasil kerja aku." Dia langsung menjawab cepat, "Kamu sekarang udah jadi istri. Jangan terlalu mikirin uang sendiri." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak.
Karena malam itu aku mulai sadar. Pernikahan ini perlahan akan membuatku kehilangan banyak hal. Termasuk hak untuk menentukan hidupku sendiri. Sesampainya di kontrakan, aku langsung masuk kamar mandi. Aku duduk di lantai sambil menahan tangis. Air mataku jatuh satu persatu tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa takut pada masa depan rumah tanggaku sendiri. Suamiku malah membela ibunya. Malam setelah pembicaraan itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring membelakangi suamiku sambil menatap tembok kamar yang gelap. Kepalaku penuh. Dadaku sesak. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Aku tidak keberatan membantu keluarga suami. Sama sekali tidak. Kalau memang sedang kesulitan, aku juga pasti ikut membantu. Tapi menyerahkan seluruh gajiku, bahkan baru seminggu menikah, itu bukan bantuan. Itu seperti kehilangan hak atas hidupku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak melihat masalah apapun dalam semua itu. Pagi harinya aku bangun dengan mata bengkak karena semalaman menangis diam-diam. Tapi seperti biasa, aku tetap memasak sarapan dan bersiap kerja. Aku mencoba bersikap normal. Berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Sampai akhirnya malam itu aku memberanikan diri bicara pada suamiku. Kami sedang makan malam sederhana di lantai kontrakan. Aku menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak keberatan bantu ibu. Tapi kalau semua gajiku dikasih, kita hidup pakai apa?" Suamiku langsung berhenti makan. Lalu menghela napas panjang seperti sudah lelah duluan mendengar pertanyaanku. "Kan nanti ibu kasih kalau kita perlu." Jawaban itu langsung membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba tetap tenang. Tapi kenapa harus semuanya? Kita juga punya kebutuhan. Belum selesai aku bicara, suamiku langsung berkata dengan nada mulai kesal. "Kamu tuh kenapa sih?" Aku langsung diam. Karena itu pertama kalinya dia bicara seperti itu padaku setelah menikah. Dia meletakkan sendok lalu berkata, "Ibu udah susah ngebesarin aku. Sekarang masa kita nggak bantu?" Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata pelan, "Aku nggak bilang nggak bantu. Aku cuma nggak ngerti kenapa harus semua." Tapi suamiku malah semakin emosi. "Kamu hitung-hitungan banget sama keluarga." Kalimat itu langsung terasa seperti tamparan. Karena selama ini aku tidak pernah pelit membantu siapapun. Bahkan sebelum menikah, aku sering membantu orang tuaku diam-diam meski gajiku tidak besar. Aku bekerja keras sejak muda. Aku tahu rasanya susah. Jadi mendengar diriku dianggap hitung-hitungan malam itu benar-benar menghancurkan hati. Aku mulai menangis pelan. Aku cuma takut kita nggak punya pegangan. Tapi suamiku malah berkata sesuatu yang sampai sekarang masih kuingat jelas. "Kamu sekarang udah jadi bagian keluarga kami." Kalimat itu langsung membuatku membeku. Keluarga kami. Bukan keluarga kita. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa seperti orang luar dalam pernikahanku sendiri. Aku menatapnya sambil menahan air mata. "Terus keluargaku?" Suamiku langsung menjawab cepat. "Ya beda. Kamu kan ikut suami sekarang." Dadaku langsung terasa penuh. Karena malam itu aku sadar. Setelah menikah, hidupku seolah harus sepenuhnya berpindah ke keluarganya. Sedangkan diriku sendiri perlahan tidak lagi dianggap penting. Aku akhirnya berdiri lalu membereskan piring sambil menangis diam-diam. Tanganku gemetar saat mencuci piring di dapur kecil kami. Dan saat itulah aku mendengar suamiku berkata dari belakang, "Kamu jangan bikin ibu kepikiran." Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh lebih deras. Karena bahkan saat aku terluka, yang dia pikirkan tetap perasaan ibunya, bukan perasaan istrinya sendiri. Malam itu aku menangis cukup lama di kamar mandi. Aku duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri.
Dan di tengah tangisan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa semua pernikahan memang seperti ini? Apa setelah menikah seorang perempuan memang harus kehilangan hak atas dirinya sendiri? Hari-hari setelah itu suasana rumah mulai berubah. Suamiku menjadi lebih dingin, lebih mudah kesal. Dan setiap kali aku mencoba membicarakan soal uang, dia selalu membela ibunya. Kalau aku berkata aku takut tidak punya tabungan, dia bilang aku terlalu banyak pikir. Kalau aku berkata ingin mengatur keuangan bersama sebagai suami istri, dia bilang aku tidak percaya keluarga. Aku mulai merasa sendirian. Karena setiap kali mencoba menyampaikan perasaanku, aku selalu dianggap salah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai takut bahwa rumah tangga ini perlahan akan menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Aku mulai merasa pernikahanku bukan milikku sendiri. Setelah pertengkaran malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena masalahnya selesai. Justru karena aku mulai sadar, apapun yang kukatakan tidak akan benar-benar didengar. Setiap kali aku mencoba menjelaskan perasaanku, suamiku selalu punya satu jawaban yang sama. Kamu harus ngerti ibu. Kalimat itu lama-lama terasa seperti tembok besar di antara kami. Seolah apapun yang kurasakan tidak penting selama itu menyangkut ibunya. Dan perlahan, aku mulai merasa pernikahan ini bukan lagi milikku sendiri. Beberapa hari kemudian gajian pertamaku setelah menikah akhirnya masuk. Biasanya dulu hari gajian selalu membuatku senang. Aku suka menghitung pengeluaran, menyisihkan tabungan, lalu membeli sedikit makanan enak sebagai hadiah kecil untuk diriku sendiri. Tapi kali ini rasanya berbeda. Sejak pagi dadaku sudah terasa tidak nyaman. Karena aku tahu, malam nanti uang itu akan dibicarakan lagi. Benar saja. Sepulang kerja suamiku langsung berkata, "Nanti habis makan kita ke rumah ibu ya." Aku langsung diam. Tanganku yang sedang membuka sepatu terasa dingin. Meski dia tidak menjelaskan apa-apa, aku sudah tahu untuk apa kami ke sana. Dan malam itu, aku benar-benar berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Saat sampai di rumah ibu mertua, suasananya terasa seperti rapat keluarga. Beliau sudah duduk di ruang tengah sambil menunggu kami. Di meja ada buku kecil dan kalkulator. Melihat itu saja dadaku langsung sesak. Aku duduk pelan sambil mencoba tersenyum. Tapi jujur saja, aku merasa seperti anak kecil yang akan diinterogasi. Ibu mertua langsung bertanya, "Gajinya udah masuk?" Aku mengangguk pelan. Beliau lalu menatap suamiku sambil berkata, "Ya udah minta sekarang." Kalimat itu langsung membuat napasku terasa berat. Aku menoleh cepat pada suamiku. Berharap dia merasa ini tidak wajar. Tapi dia malah berkata santai, "Transfer aja sekarang." Tanganku langsung gemetar. Aku memegang ponselku erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa uang hasil kerja kerasku bukan lagi milikku sendiri. Aku mencoba bicara pelan. "Kita sisain dulu buat kebutuhan kontrakan sama makan nggak?" Tapi ibu mertua langsung menjawab cepat. "Ibu udah hitung semuanya. Nanti kalau perlu tinggal bilang." Kalimat itu kembali membuat harga diriku terasa jatuh. Karena aku tidak mengerti, kenapa aku harus meminta uang dari hasil kerjaku sendiri. Dengan tangan gemetar aku akhirnya mentransfer hampir seluruh gajiku malam itu. Menyisakan sedikit sekali untuk pegangan pribadi. Dan saat notifikasi transfer berhasil muncul, entah kenapa mataku langsung panas, karena rasanya seperti ada sesuatu dalam diriku yang baru saja diambil paksa. Ibu mertua tersenyum puas. Sedangkan suamiku terlihat biasa saja. Seolah semua ini memang hal yang normal. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat sunyi. Aku duduk diam di motor sambil menahan air mata. Angin malam terasa dingin di wajahku. Dan sepanjang jalan aku terus bertanya dalam hati, kenapa aku merasa seperti kehilangan kebebasanku sendiri setelah menikah?
Sesampainya di kontrakan aku langsung duduk di pinggir kasur tanpa bicara. Suamiku malah terlihat santai bermain ponsel. Dan saat itulah aku akhirnya berkata pelan, "Aku nggak nyaman hidup kayak gini." Dia langsung menghela napas panjang. "Kamu lebay." Satu kata itu langsung menghancurkan sisa kekuatan hatiku malam itu. Lebay. Padahal aku hanya ingin punya hak atas hidupku sendiri. Aku hanya ingin merasa dihargai sebagai istri. Tapi di matanya, aku justru dianggap berlebihan. Malam itu aku menangis diam-diam lagi di kamar mandi. Air keran kubuka cukup besar supaya suara tangisku tidak terdengar. Dan sambil duduk di lantai dingin itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Setelah menikah, aku perlahan kehilangan hak untuk menentukan hidupku sendiri. Uangku diatur. Keputusanku diabaikan. Perasaanku dianggap tidak penting. Dan yang paling membuatku takut, semua itu baru dimulai seminggu setelah aku menikah. Aku memandangi wajahku sendiri di cermin kamar mandi malam itu. Mataku sembab. Wajahku lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai tidak mengenali perempuan yang sedang berdiri di depanku sendiri. Mertuaku mulai ikut campur semua keuangan kami. Setelah malam itu, semuanya berubah semakin jauh dari yang kubayangkan tentang pernikahan. Awalnya hanya soal gaji. Lalu perlahan, ibu mertua mulai ikut campur dalam semua keuangan kami. Tentang apa yang boleh dibeli. Tentang berapa yang boleh ditabung. Tentang uang apa yang dianggap penting dan tidak penting. Dan yang paling membuatku sesak, suamiku membiarkan semuanya terjadi. Bahkan kadang ikut mendukung. Hari-hariku mulai terasa seperti hidup di bawah pengawasan. Setiap kali gajian tiba, ibu mertua selalu menelepon. Kadang pagi-pagi sekali. Kadang malam sebelum tidur. Dan pertanyaannya hampir selalu sama. Gajinya udah masuk. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya khawatir kondisi ekonomi kami. Tapi lama-lama, aku mulai merasa seperti bukan menantu. Aku seperti seseorang yang wajib setor hasil kerja setiap bulan. Suatu sore aku pulang kerja sambil membawa kantong kecil berisi skincare murah. Tidak mahal. Aku bahkan membelinya setelah berpikir berkali-kali karena pelembabku sudah habis. Saat ibu mertua melihatnya waktu kami mampir ke rumahnya malam itu, beliau langsung bertanya, "Beli apa lagi itu?" Aku menjawab pelan, "Skincare, Bu, yang lama habis." Beliau langsung menghela napas panjang. "Perempuan tuh kalau udah nikah jangan boros." Dadaku langsung terasa panas. Padahal barang itu kubeli dari sisa uang pribadiku sendiri. Bahkan harganya tidak seberapa. Tapi entah kenapa, di rumah tangga ini aku mulai merasa bersalah bahkan untuk membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ikut berkata, "Kan masih ada yang lama sebenarnya." Aku langsung menoleh tidak percaya. Karena dia tahu sendiri pelembabku sudah benar-benar habis. Tapi demi membenarkan ibunya, dia tetap memilih menyalahkanku. Malam itu aku pulang sambil menahan tangis lagi. Dan sejak saat itu, aku mulai berhenti membeli apapun untuk diriku sendiri. Bajuku mulai lama tidak ganti. Sepatuku mulai rusak tapi tetap kupakai. Bahkan tas kerjaku mulai sobek di bagian samping. Tapi aku memilih diam. Karena setiap kali ingin membeli sesuatu, aku selalu teringat ucapan, "Perempuan jangan boros." Padahal lucunya, keluarga suamiku sering membeli hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Adik iparnya ganti ponsel baru. Ibu mertua beberapa kali membeli perabot rumah. Tapi saat aku membeli kebutuhan kecil untuk diriku sendiri, aku dianggap terlalu banyak mau. Hari-hari berikutnya campur tangan ibu mertua semakin menjadi. Beliau mulai bertanya, "Uang makan habis berapa? Kenapa listrik naik? Kenapa aku sering pesan ojek saat pulang malam? Bahkan sampai harga pembalut yang kubeli. Aku benar-benar merasa kehilangan privasi."
Semua harus dijelaskan. Semua harus dipertanggungjawabkan. Dan aku mulai merasa seperti anak kecil yang terus diawasi. Suatu malam aku sedang menghitung pengeluaran bulanan di meja kecil kontrakan kami. Aku menghela napas panjang karena uang kami semakin sedikit. Banyak sekali kebutuhan yang belum terpenuhi. Aku bahkan mulai kesulitan menabung. Saat itu aku berkata pelan pada suamiku, "Kita harus mulai nyimpen uang buat masa depan." Tapi dia malah menjawab santai, "Kan ibu udah nyimpenin." Aku langsung menatapnya cukup lama. Lalu berkata pelan, "Tapi itu kan uang kita." Suamiku langsung terlihat kesal. "Kamu tuh nggak percaya ibu banget sih." Kalimat itu lagi. Selalu itu. Setiap kali aku mempertanyakan sesuatu, aku dianggap sedang melawan ibunya. Padahal aku hanya ingin punya kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai menangis pelan malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata sesuatu yang selama ini terus kupendam. Aku capek merasa hidupku diatur terus. Ruangan langsung hening. Suamiku menatapku cukup lama. Tapi bukannya memahami, dia malah berkata, "Kalau nikah memang harus banyak ngalah." Aku tertawa kecil pahit dalam hati. Karena aneh sekali, yang selalu diminta mengalah hanya aku. Aku mulai sadar, di rumah tangga ini, aku bukan pasangan. Aku hanya seseorang yang harus menyesuaikan diri dengan semua kemauan keluarganya. Dan perlahan, aku mulai kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Aku bekerja keras, tapi uangku selalu habis untuk keluarga suami. Semakin lama menikah, aku semakin merasa hidupku hanya tentang bekerja lalu menyerahkan hasilnya untuk orang lain. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membereskan rumah kecil kami, lalu berangkat kerja dengan tubuh yang kadang sudah lelah duluan. Aku bekerja bukan karena ingin hidup mewah. Aku hanya ingin rumah tanggaku punya masa depan, punya tabungan, punya pegangan kalau suatu hari terjadi sesuatu. Tapi semua itu perlahan terasa mustahil. Karena setiap kali gajian datang, uangku selalu habis untuk keluarga suami. Awalnya hanya membantu sedikit, lalu lama-lama menjadi kewajiban yang seolah harus selalu ada. Adik ipar butuh uang kuliah. Kami bantu. Ibu mertua bilang tagihan rumah menumpuk. Kami bantu. Saudara suami sakit. Kami bantu lagi. Dan lucunya, setiap kali aku mencoba bertanya tentang kondisi keuangan kami sendiri, aku justru dianggap pelit. Aku mulai hidup dengan rasa takut setiap tanggal muda. Karena aku tahu, sebentar lagi akan ada telepon dari ibu mertua. Dan benar saja. Suatu siang saat aku sedang makan di kantor, ponselku berbunyi. Nama ibu mertua muncul. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Aku mengangkat dengan suara pelan. "Assalamualaikum, Bu." Beliau langsung berkata tanpa basa-basi, "Nanti malam transfer lagi ya." Aku diam beberapa detik. Karena baru 3 hari sebelumnya aku sudah memberikan hampir seluruh sisa gajiku. Aku memberanikan diri bertanya, "Buat apa ya, Bu?" Beliau langsung menjawab cepat, "Adiknya suamimu butuh bayar kursus." Dadaku langsung terasa penuh. Karena jujur saja, saat itu aku sendiri bahkan belum membeli kebutuhan pribadiku yang sudah lama habis. Tapi lagi-lagi, aku tidak punya keberanian untuk menolak. Malam harinya aku mencoba bicara baik-baik dengan suamiku. "Kita lagi tipis banget uangnya." Dia malah menjawab santai, "Ya bantu dulu aja." Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Tapi kita juga butuh nabung." Belum selesai aku bicara, dia langsung berkata, "Kamu tuh kenapa jadi perhitungan banget sih?" Kalimat itu lagi, selalu itu. Padahal aku bukan tidak mau membantu. Aku hanya takut kami sendiri tidak punya masa depan. Aku mulai menghitung semua pengeluaranku diam-diam. Dan saat melihat jumlahnya, dadaku langsung sesak.
Sebagian besar gajiku tidak pernah benar-benar dipakai untuk hidup kami sendiri. Semua mengalir keluar sedikit demi sedikit untuk keluarganya. Sedangkan aku mulai menahan banyak hal untuk diriku sendiri. Aku berhenti membeli baju baru, berhenti makan enak, bahkan mulai membawa bekal seadanya supaya bisa lebih hemat. Tapi anehnya, semua pengorbananku tetap tidak pernah dianggap. Suatu hari aku pulang kerja dalam keadaan kehujanan karena memilih naik angkot supaya lebih murah. Bajuku basah, tubuhku menggigil, tapi sesampainya di rumah, suamiku malah berkata, "Ibu tadi minta kita bantu bayar cicilan lemari." Aku langsung tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku benar-benar mulai lelah. Aku berdiri cukup lama sambil memegang tas kerjaku. Lalu akhirnya berkata pelan, "Kita ini sebenarnya lagi bangun rumah tangga sendiri atau bangun hidup keluarga orang lain?" Ruangan langsung hening. Suamiku menatapku tajam. Dan beberapa detik kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Jangan ngomong kayak gitu." Aku langsung menunduk. Karena lagi-lagi, perasaanku dianggap salah. Malam itu aku menangis diam-diam saat mencuci pakaian. Tanganku terus bergerak mengucek baju sambil air mataku jatuh satu persatu. Dan di tengah suara air itu, aku akhirnya mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Aku lelah. Sangat lelah. Aku bekerja keras setiap hari. Tapi aku tidak pernah benar-benar menikmati hasilnya. Aku hidup seperti mesin. Bekerja. Memberi uang. Lalu kembali bekerja lagi. Tanpa pernah benar-benar dipikirkan perasaannya. Dan yang paling menyakitkan, laki-laki yang dulu berjanji akan membahagiakanku, sekarang justru menjadi orang yang membuatku merasa paling tidak dihargai. Aku dipermalukan saat menolak memberi uang. Hari itu sebenarnya aku sudah menahan semuanya sekuat mungkin. Aku tetap bekerja seperti biasa. Tetap tersenyum di depan orang lain. Tetap berpura-pura kalau rumah tanggaku baik-baik saja. Padahal diam-diam, hatiku sudah sangat lelah. Gajiku bulan itu benar-benar menipis. Banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Kontrakan hampir jatuh tempo. Tagihan listrik belum dibayar. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar takut kami tidak punya pegangan uang sama sekali. Karena itulah malam itu aku memberanikan diri bicara pada suamiku. Kami sedang makan malam sederhana di kontrakan. Aku menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Bulan ini jangan dulu kasih uang tambahan ke ibu ya." Suamiku langsung berhenti makan. Tatapannya berubah. Sedangkan dadaku langsung berdebar karena aku tahu pembicaraan ini akan jadi masalah. Aku mencoba menjelaskan pelan. Uang kita tinggal sedikit. Aku takut nanti kita sendiri malah nggak punya apa-apa. Tapi sebelum suamiku menjawab, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nama ibunya muncul. Entah kenapa jantungku langsung terasa berat. Dia langsung mengangkat telepon itu. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian dia berkata, "Iya Bu, nanti saya usahain." Dadaku langsung sesak. Karena aku sudah tahu arah pembicaraan itu. Setelah telepon ditutup, aku bertanya pelan, "Ibu minta uang lagi?" Suamiku langsung mengangguk. "Buat bantu adikku bayar motor." Aku langsung menutup mata sebentar. Karena jujur saja, saat itu aku benar-benar sudah tidak kuat. Aku akhirnya berkata pelan, "Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini." Ruangan langsung hening. Suamiku mulai terlihat kesal. "Maksud kamu?" Aku menarik napas panjang. Tanganku dingin. Tapi malam itu aku sudah terlalu lelah untuk terus diam. Aku kerja keras tiap hari. Tapi uang kita nggak pernah cukup karena selalu keluar buat keluargamu. Kalimat itu langsung membuat wajah suamiku berubah keras. "Jadi sekarang kamu keberatan bantu keluargaku?" Aku cepat-cepat menggeleng. "Bukan gitu. Aku cuma pengen kita mikirin hidup kita juga." Tapi dia sudah terlanjur marah.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, dia mengajak aku datang ke rumah ibunya hanya untuk membicarakan soal uang itu. Sesampainya di sana, aku langsung merasa tidak nyaman. Karena ibu mertua sudah duduk di ruang tengah dengan wajah tidak suka. Beliau langsung berkata begitu aku duduk. Katanya kamu keberatan bantu keluarga. Dadaku langsung terasa panas. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Dan saat itulah aku sadar. Dia menceritakan semuanya ke ibunya. Aku mencoba menjelaskan pelan. Bukan keberatan, Bu. Cuma kondisi keuangan kita lagi susah. Tapi ibu mertua langsung tertawa kecil sinis. Baru juga nikah udah pelit. Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Aku mencoba tetap sopan. Saya cuma takut kita nggak punya tabungan. Beliau langsung memotong dengan suara lebih tinggi. Dulu ibu susah besarin suamimu. Sekarang giliran kalian bantu. Dadaku semakin sesak. Karena dari awal aku tidak pernah bilang tidak mau membantu. Aku hanya ingin ada batas. Aku hanya ingin hidup kami sendiri juga dipikirkan. Tapi malam itu, aku diperlakukan seperti perempuan jahat hanya karena mencoba menjaga keuangan rumah tanggaku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, suamiku malah duduk diam membiarkan semuanya terjadi. Aku menoleh padanya sambil menahan air mata. Berharap sedikit saja dia membelaku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku runtuh. Kamu emang terlalu banyak mikir soal uang. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena laki-laki yang seharusnya menjadi tempatku pulang, justru ikut mempermalukanku di depan ibunya sendiri. Aku langsung menunduk cepat karena air mataku jatuh begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat malu menjadi diriku sendiri. Malam itu aku pulang dalam keadaan benar-benar hancur. Sepanjang perjalanan aku diam sambil menangis pelan di belakang suamiku. Lampu jalan terlihat samar karena mataku terus penuh air mata. Dan di tengah perjalanan itu, aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Di rumah tangga ini, aku tidak pernah benar-benar dianggap pasangan. Aku hanya dianggap sumber uang yang harus terus memberi tanpa boleh mengeluh. Suamiku mulai berubah dan sering membentakku. Setelah malam aku dipermalukan di rumah ibu mertuaku, hubungan kami mulai berubah semakin dingin. Aku dan suamiku jadi lebih sering diam. Kalaupun bicara, biasanya hanya soal kebutuhan rumah atau pekerjaan. Tidak ada lagi obrolan hangat seperti awal menikah dulu. Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatku merasa dicintai. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai berubah menjadi orang yang mudah marah. Padahal dulu dia laki-laki yang sangat sabar. Kalau aku salah bicara sedikit, dia mulai membentak. Kalau aku mempertanyakan soal uang, dia langsung emosi. Bahkan kadang hanya karena hal kecil, suasana rumah langsung berubah tegang. Aku sering duduk sendiri sambil memikirkan satu hal. Kemana laki-laki yang dulu begitu lembut padaku? Hari-hari kami sekarang terasa berat sekali. Aku bekerja seperti biasa. Masih membantu kebutuhan keluarganya. Masih mencoba menjadi istri yang baik. Tapi entah kenapa, apapun yang kulakukan selalu salah di matanya sekarang. Suatu malam aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Hari itu kantor benar-benar ramai dan aku belum sempat makan sejak siang. Sesampainya di kontrakan aku langsung masuk dapur untuk memasak. Tubuhku rasanya mau roboh. Dan saat sedang memotong bawang, aku berkata pelan, "Bulan depan aku pengen mulai nabung sendiri ya." Aku sebenarnya bicara sangat hati-hati. Tidak marah. Tidak membentak. Aku hanya ingin punya sedikit pegangan untuk masa depan kami. Tapi suamiku langsung menatapku tajam. "Maksud kamu?" Aku menarik napas pelan. Aku takut kalau terus kayak gini kita nggak punya apa-apa. Belum selesai aku bicara, dia langsung membentak keras. "Kamu ngomong apa sih dari kemarin?" Tanganku langsung gemetar. Pisau di tanganku hampir jatuh. Aku mematung.
Karena selama mengenalnya, aku belum pernah melihatnya semarah itu. Dadaku langsung sesak. Aku mencoba bicara pelan. Aku cuma pengen kita mikirin hidup kita juga. Tapi dia malah semakin emosi. Kamu tuh sekarang berubah banget. Dikit-dikit uang. Air mataku langsung jatuh. Karena lucu sekali, selama ini justru hidup kami selalu dipenuhi pembicaraan soal uang. Tapi saat aku mencoba menjaga masa depan rumah tangga kami, aku malah dianggap perempuan materialistis. Aku mulai menangis sambil berkata, aku capek. Aku kerja tiap hari. Tapi aku nggak pernah ngerasain hasilnya. Suaraku bergetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar membuka semua rasa lelah yang selama ini kusimpan sendiri. Tapi suamiku tidak melihat tangisku malam itu. Dia malah berkata dengan nada dingin, kalau nggak ikhlas bantu keluarga aku, bilang aja. Kalimat itu langsung menghancurkan hatiku. Karena lagi-lagi, yang dia pikirkan tetap keluarganya. Bukan istrinya yang sedang hancur di depan matanya sendiri. Aku langsung diam. Benar-benar diam. Karena saat itu aku akhirnya sadar. Aku tidak akan pernah menang melawan posisi ibunya di hati suamiku. Hari-hari setelah itu semakin buruk. Suamiku jadi lebih kasar dalam bicara. Kalau aku telat menjawab, dia langsung kesal. Kalau aku terlihat murung, dia bilang aku bikin suasana rumah nggak nyaman. Bahkan suatu pagi hanya karena aku lupa membeli kopi, dia membentakku cukup keras sampai tetangga sebelah terdengar membuka pintu. Aku langsung malu sekali, tanganku dingin, dadaku sesak. Dan sejak hari itu, aku mulai hidup dalam ketakutan kecil setiap kali dia pulang kerja dengan wajah lelah. Aku mulai berhati-hati dalam bicara, berhati-hati dalam bersikap, karena aku takut salah sedikit saja akan membuatnya marah lagi. Malam hari aku sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku membuka keran air supaya suara tangisku tidak terdengar. Lalu duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Dan di tengah sunyi malam itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa pernikahan yang dulu begitu kuimpikan sekarang justru membuatku merasa paling sendirian? Aku menatap wajahku sendiri di cermin malam itu. Mataku sembab, tubuhku lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa takut pulang ke rumahku sendiri. Aku menangis di kamar mandi hampir setiap malam. Sejak suamiku mulai sering membentakku, rumah kecil kami tidak lagi terasa hangat. Semuanya berubah menjadi dingin dan melelahkan. Aku mulai takut bicara, takut salah, takut memicu pertengkaran lagi. Padahal dulu, aku selalu merasa tenang setiap ada di dekatnya. Sekarang justru sebaliknya. Aku merasa cemas setiap mendengar suara motornya berhenti di depan rumah. Karena aku tidak pernah tahu malam itu dia akan pulang dengan suasana hati seperti apa. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai kehilangan tempat untuk bercerita. Aku tidak bisa cerita ke orang tuaku karena tidak ingin mereka sedih. Aku juga malu cerita ke teman-teman karena selama ini aku selalu terlihat bahagia setelah menikah. Jadi akhirnya, aku memendam semuanya sendiri. Dan kamar mandi menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa menangis tanpa dilihat siapapun. Hampir setiap malam aku duduk di lantai kamar mandi sambil menahan tangis. Kadang setelah bertengkar, kadang setelah dimarahi, kadang hanya karena terlalu lelah menahan semuanya sendiri. Aku membuka keran air cukup besar supaya suamiku tidak mendengar suara tangisku. Lalu aku menangis sampai dadaku sakit. Sampai mataku bengkak. Sampai tubuhku gemetar karena terlalu lama menahan sesak. Dan lucunya, besok paginya aku tetap bangun seperti biasa. Memasak, bekerja, tersenyum di depan orang lain. Seolah hidupku baik-baik saja. Suatu malam aku pulang kerja dengan tubuh benar-benar lelah. Hari itu aku lembur sampai malam dan belum makan sejak siang. Sesampainya di rumah aku melihat suamiku duduk bermain ponsel dengan wajah kesal. Belum sempat aku duduk.
Dia langsung berkata, "Ibu tadi nelepon." Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku sudah hafal nada seperti itu. Biasanya setelahnya pasti soal uang lagi. Benar saja. Adikku butuh uang buat bayar semester. Aku langsung memejamkan mata sebentar. Karena jujur saja, saat itu uang kami benar-benar tinggal sedikit. Aku mencoba bicara pelan. "Bulan ini kita lagi susah." Tapi suamiku langsung memotong dengan nada tinggi. "Kamu tuh nggak pernah mikirin keluarga aku." Aku langsung menatapnya tidak percaya. Karena selama ini, sebagian besar gajiku bahkan habis untuk keluarganya. Aku mulai menangis pelan. Aku capek. Aku juga pengen kita punya hidup sendiri. Tapi dia malah berdiri sambil berkata keras. "Kalau nikah sama aku ya harus nerima keluargaku." Suara bentakannya membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku langsung diam. Karena aku tahu kalau aku melanjutkan bicara, pertengkaran akan semakin besar. Malam itu aku masuk kamar mandi lagi. Mengunci pintu pelan. Lalu duduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Air mataku jatuh terus-menerus. Dan di tengah tangisan itu, aku akhirnya mengakui sesuatu yang paling menyakitkan. Aku sudah tidak bahagia. Aku benar-benar lelah hidup seperti ini. Aku bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah merasa dihargai. Aku menangis hampir setiap malam, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Bahkan suamiku sendiri tidak pernah bertanya, "Kamu kenapa?" Dia terlalu sibuk membela keluarganya, sampai tidak sadar istrinya perlahan hancur di depannya sendiri. Aku masih ingat malam saat aku melihat diriku sendiri di cermin kamar mandi. Mataku merah, wajahku pucat, dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak mengenali perempuan di depanku. Mana perempuan yang dulu ceria? Mana perempuan yang dulu percaya pernikahan akan membuat hidupnya lebih bahagia? Semua seperti hilang sedikit demi sedikit. Digantikan oleh perempuan yang selalu lelah dan sering menangis sendirian. Aku memegang dadaku sendiri malam itu, karena rasanya sesak sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir sesuatu yang membuatku takut. Bagaimana kalau aku sebenarnya salah memilih tempat pulang? Aku baru sadar, aku hanya dianggap mesin uang. Semakin lama aku bertahan dalam rumah tangga itu, semakin aku merasa keberadaanku hanya dihargai saat aku bisa memberi uang. Kalau gajiku baru masuk, semua orang bersikap baik. Ibu mertua sering menelepon dengan suara lembut. Suamiku jadi lebih tenang. Bahkan suasana rumah terasa lebih damai. Tapi saat uang mulai habis, sikap mereka berubah lagi. Aku mulai sering disalahkan. Sering dianggap pelit. Sering dibilang terlalu banyak pikir. Dan perlahan, aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku bukan dihargai sebagai istri. Aku hanya dianggap berguna karena penghasilanku. Kesadaran itu datang pelan-pelan. Dari hal-hal kecil yang selama ini selalu kucoba abaikan. Seperti saat aku sakit tapi tetap diminta transfer uang. Atau saat aku bilang ingin menabung, tapi malah dianggap egois. Sampai akhirnya satu kejadian malam itu benar-benar membuka mataku. Hari itu tubuhku sedang tidak enak. Kepalaku sakit sejak pagi. Tapi aku tetap memaksakan diri bekerja karena takut potong gaji kalau izin. Sepanjang hari aku menahan pusing sambil terus bekerja. Dan saat pulang, aku hanya ingin rebahan dan istirahat. Tapi baru beberapa menit sampai rumah, ponsel suamiku berbunyi. Nama ibunya muncul lagi. Aku bahkan sudah bisa menebak isi pembicaraan mereka. Beberapa menit kemudian suamiku masuk kamar lalu berkata, "Ibu minta uang lagi." Aku langsung memejamkan mata. Karena jujur saja, saat itu aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi. Aku berkata pelan sambil memegang kepala. "Aku lagi sakit. Besok aja yang ngomonginnya." Tapi suamiku malah menjawab dingin, "Cuma transfer doang susah banget."
Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa tidak dianggap manusia. Aku sakit. Aku lelah. Tapi yang penting buat mereka tetap uang. Aku mulai menangis pelan. Aku capek. Aku kerja terus. Tapi rasanya aku cuma dicari kalau ada butuh uang. Ruangan langsung hening. Dan beberapa detik kemudian suamiku malah berkata sesuatu yang menghancurkan semuanya. Ya kalau nggak mau bantu bilang aja. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena setelah semua yang kuberikan, setelah semua uang, tenaga, dan pengorbananku, aku masih dianggap perempuan yang tidak mau membantu keluarga. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Karena lucu, selama ini aku bahkan tidak pernah benar-benar menikmati hasil kerjaku sendiri. Aku tidak punya tabungan, tidak punya pegangan, tidak punya kebebasan membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Tapi tetap saja aku dianggap kurang. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tengah setelah suamiku tidur. Lampu rumah redup. Suasana sunyi sekali. Dan di tengah keheningan itu, aku mulai mengingat semua yang sudah kulewati sejak menikah. Aku teringat pertama kali ibu mertua meminta seluruh gajiku. Aku teringat bagaimana suamiku selalu membela ibunya. Aku teringat semua malam saat aku menangis diam-diam di kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya, aku akhirnya berani jujur pada diriku sendiri. Aku tidak sedang dicintai. Aku sedang dimanfaatkan. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena pengakuan itu terasa sangat menyakitkan. Aku menikah dengan harapan punya tempat pulang. Tapi sekarang aku justru merasa seperti mesin uang yang harus terus bekerja dan memberi tanpa boleh mengeluh. Aku memandangi tangan kasarku malam itu. Tangan yang setiap hari bekerja keras demi rumah tangga ini. Dan entah kenapa, aku tiba-tiba merasa sangat kasihan pada diriku sendiri. Karena selama ini, tidak ada yang benar-benar memikirkan kebahagiaanku. Aku memutuskan berhenti memberikan seluruh gajiku. Setelah malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya berubah. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi kuat. Justru karena aku sudah terlalu lelah untuk terus dihancurkan dengan cara yang sama. Aku mulai sadar, kalau aku terus diam dan terus memberi tanpa batas, hidupku akan habis perlahan. Bukan hanya uangku, tapi juga harga diriku, kesehatanku, dan kebahagiaanku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memutuskan memikirkan diriku sendiri. Keputusan itu sebenarnya sederhana. Aku hanya ingin menyimpan sebagian gajiku. Hanya sebagian. Untuk tabungan darurat. Untuk pegangan kalau suatu hari terjadi sesuatu. Karena selama ini, aku benar-benar tidak punya apa-apa atas nama diriku sendiri. Dan jujur saja, kesadaran itu membuatku takut. Hari gajian bulan itu akhirnya tiba. Seperti biasa sejak pagi ibu mertua sudah menelepon suamiku. Dan seperti biasa pula, dadaku langsung terasa sesak mendengar nada suara mereka membicarakan uang. Tapi kali ini berbeda. Karena untuk pertama kalinya, aku sudah membuat keputusan dalam hatiku. Malam itu saat suamiku berkata, "Nanti transfer semua ya." Aku akhirnya memberanikan diri menjawab, "Aku mau simpan sebagian." Ruangan langsung hening. Suamiku menatapku cukup lama seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Maksudnya, tanganku langsung dingin. Jantungku berdetak sangat cepat. Tapi aku tahu, kalau malam itu aku mundur lagi, aku akan terus hidup seperti ini selamanya. Aku menarik napas pelan lalu berkata, "Aku cuma mau punya tabungan sendiri. Buat masa depan kita juga." Wajah suamiku langsung berubah keras. "Jadi sekarang kamu mulai ngatur-ngatur?" Aku cepat-cepat menggeleng. "Bukan. Aku cuma takut kalau kita kenapa-kenapa nanti." Belum selesai aku bicara, dia langsung memotong dengan nada tinggi.
Dari dulu ibu juga selalu nyimpen uang kita. Aku menunduk sebentar lalu akhirnya berkata pelan. Tapi itu bukan atas nama kita. Kalimat itu langsung membuat suasana semakin panas. Karena untuk pertama kalinya, aku berani mengatakan apa yang selama ini kupendam. Suamiku berdiri sambil menatapku tajam. Kamu nggak percaya ibu? Dadaku langsung sesak lagi. Karena lagi-lagi, semua pembicaraan selalu berakhir seolah aku sedang melawan ibunya. Padahal aku hanya ingin punya sedikit kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai menangis pelan. Aku capek hidup kayak gini. Aku kerja keras tapi nggak pernah ngerasa punya masa depan. Suaraku bergetar hebat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar bicara dari hati yang sudah terlalu lama hancur. Tapi bukannya mengerti, suamiku malah tertawa kecil sinis. Baru juga nikah udah banyak tuntutan. Kalimat itu langsung menghantam dadaku keras sekali. Karena selama ini aku tidak pernah menuntut apapun. Aku tidak minta rumah mewah. Tidak minta hidup kaya. Aku hanya ingin dihargai sebagai pasangan. Aku langsung memalingkan wajah sambil menangis diam-diam. Dan saat itulah, ponsel suamiku berbunyi. Nama ibunya muncul lagi. Dia langsung mengangkat telepon itu di depanku. Dan beberapa menit kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Iya Bu. Dia mulai berubah sekarang. Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh lebih deras. Karena ternyata, saat aku mencoba mempertahankan hakku sendiri, aku justru dianggap perempuan buruk. Aku berdiri lalu masuk kamar mandi dengan langkah gemetar. Mengunci pintu pelan. Lalu duduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Dadaku sakit sekali malam itu. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian dalam rumah tanggaku sendiri. Tidak ada yang mencoba memahami kenapa aku takut. Tidak ada yang peduli kalau aku lelah. Semua hanya peduli pada satu hal. Uang. Aku memeluk lututku sendiri sambil terus menangis. Dan di tengah tangisan itu, aku akhirnya sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Kalau aku terus bertahan seperti ini, suatu hari nanti aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Sibuk menjadi istri baik, menantu baik, perempuan yang terus mengalah. Sampai lupa bahwa aku juga manusia yang bisa lelah dan hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir untuk berhenti memberikan semuanya. Pertengkaran besar itu akhirnya terjadi. Setelah malam aku memutuskan menyimpan sebagian gajiku, suasana rumah berubah semakin dingin. Aku dan suamiku hampir tidak bicara. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Tentang makan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh hati sama sekali. Sedangkan di dalam diriku, aku terus hidup dengan rasa takut. Takut akan pertengkaran berikutnya. Takut dianggap istri durhaka. Takut suatu hari nanti semuanya benar-benar hancur. Dan ternyata, hari itu akhirnya datang. Hari saat semua luka yang selama ini kupendam pecah sekaligus. Pagi itu sebenarnya dimulai biasa saja. Aku bangun lebih awal. Memasak sarapan. Menyetrika pakaian kerja suamiku. Lalu bersiap berangkat kantor seperti biasa. Tapi sejak pagi suasana hatiku sudah tidak tenang. Karena semalam ibu mertua berkali-kali menelepon suamiku. Dan aku tahu, pasti masih soal uang. Benar saja. Siang harinya suamiku mengirim pesan singkat. Nanti malam ke rumah ibu. Dadaku langsung terasa sesak. Aku bahkan kehilangan nafsu makan siang setelah membaca pesan itu. Sepanjang sore aku bekerja dengan pikiran kacau. Karena entah kenapa, aku merasa malam itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan ternyata benar. Saat kami sampai di rumah ibu mertua, suasananya langsung terasa panas. Beliau duduk di ruang tengah dengan wajah serius. Bahkan sebelum aku duduk, beliau langsung berkata,
Katanya sekarang kamu nyimpen uang sendiri. Tanganku langsung dingin. Aku mencoba tetap tenang. Saya cuma mau punya tabungan, Bu. Belum selesai aku bicara, ibu mertua langsung memotong dengan nada tinggi. Jadi selama ini ibu dianggap makan uang kalian. Dadaku langsung sesak. Aku cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu maksud saya. Tapi beliau sudah terlanjur marah. Dulu sebelum nikah kamu nggak begini. Sekarang baru jadi istri udah mulai ngatur suami. Air mataku langsung mulai menggenang. Karena lagi-lagi, aku diposisikan sebagai perempuan jahat hanya karena ingin menjaga masa depan rumah tanggaku sendiri. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap sedikit saja dia menenangkannya. Atau minimal mencoba memahami perasaanku. Tapi yang terjadi justru membuat hatiku runtuh. Suamiku berdiri lalu berkata dengan suara keras. Kamu tuh kenapa sih jadi berubah banget sekarang? Aku langsung mematung. Karena untuk pertama kalinya, dia membentakku di depan ibunya. Dadaku terasa sangat sakit. Aku mencoba menjelaskan sambil menangis. Aku cuma takut kita nggak punya apa-apa nanti. Tapi suamiku malah semakin marah. Semua juga buat keluarga. Kamu nggak usah egois. Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh lebih deras. Egois. Padahal selama ini aku terus mengalah. Terus memberi. Terus menahan semua rasa sakit sendiri. Aku mulai gemetar. Suaraku pecah saat berkata, aku capek. Aku kerja tiap hari. Tapi aku nggak pernah dianggap. Ruangan langsung hening beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar mengeluarkan semua yang selama ini kusimpan. Tentang bagaimana aku selalu dipaksa mengerti. Tentang bagaimana aku kehilangan hak atas hidupku sendiri. Tentang bagaimana aku merasa hanya dicari saat punya uang. Aku menangis cukup keras malam itu. Bukan lagi tangisan yang kutahan di kamar mandi. Tapi tangisan seseorang yang sudah terlalu lama memendam luka sendirian. Tapi yang paling menghancurkan, ibu mertua malah berkata dengan wajah dingin. Kalau dari awal nggak ikhlas bantu keluarga suami, ngapain nikah? Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Karena setelah semua yang kuberikan, aku masih dianggap perempuan yang tidak tulus. Aku menoleh pada suamiku untuk terakhir kalinya malam itu. Berharap, sedikit saja, semoga dia akhirnya melihat rasa sakitku. Tapi tidak. Dia malah berkata dengan suara dingin. Kalau kamu terus kayak gini, rumah tangga kita nggak akan tenang. Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh sisa harapanku. Karena saat itu aku akhirnya sadar. Dalam rumah tangga ini, aku akan selalu diminta mengalah. Meski hatiku sendiri perlahan hancur sedikit demi sedikit. Aku pergi meninggalkan rumah itu dengan hati hancur. Malam setelah pertengkaran besar itu, aku pulang ke kontrakan dengan tubuh gemetar dan hati yang terasa kosong. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun kata keluar dari mulut kami. Aku duduk diam di belakang motor sambil menahan tangis. Sedangkan suamiku terus melaju tanpa pernah menoleh sedikit pun padaku. Angin malam terasa dingin. Tapi tidak sedingin sikap laki-laki yang dulu pernah membuatku merasa paling dicintai. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku duduk di pinggir kasur sambil memeluk lututku sendiri. Kepalaku sakit, dadaku sesak, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa lelah hidup. Bukan ingin menyerah pada hidup, tapi lelah terus menjadi orang yang harus mengalah setiap hari. Aku menatap lemari kecil di sudut kamar. Di sana hanya ada beberapa pakaian sederhana milikku. Dan entah kenapa, aku tiba-tiba sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Selama menikah, aku tidak benar-benar punya apa-apa. Tidak punya tabungan. Tidak punya pegangan. Tidak punya rasa aman. Aku bekerja setiap hari, tapi hidupku tetap kosong. Malam itu aku mendengar suara suamiku sedang menelepon ibunya di ruang depan.
Suaranya terdengar pelan. Tapi aku masih bisa mendengar beberapa kalimat. Iya, Bu. Dia emang keras kepala sekarang. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan setelah pertengkaran sebesar itu, yang dia lakukan tetap menceritakan semuanya pada ibunya. Bukan memperbaiki rumah tangga kami. Aku menutup wajahku sambil menangis tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai berpikir untuk pergi. Bukan untuk mencari laki-laki lain. Bukan karena tidak cinta lagi. Tapi karena aku takut, kalau aku terus bertahan di rumah itu, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Aku duduk cukup lama dalam gelap, memikirkan semua yang sudah kulewati sejak menikah. Tentang bagaimana aku menyerahkan hampir seluruh gajiku. Tentang bagaimana aku terus dipermalukan. Tentang bagaimana aku selalu dianggap egois saat mencoba menjaga masa depan kami sendiri. Dan di tengah semua ingatan itu, aku akhirnya sadar satu hal. Aku sudah terlalu lama hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Sampai lupa bahwa aku juga manusia yang pantas dihargai. Sekitar tengah malam, suamiku masuk kamar. Wajahnya masih dingin. Dia langsung rebahan tanpa bicara apapun. Dan entah dari mana keberanian itu datang. Aku akhirnya berkata pelan. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Ruangan langsung hening. Suamiku menoleh cepat. Buat apa? Aku menarik napas pelan. Aku capek. Aku butuh tenang. Tapi bukannya memahami, dia malah tertawa kecil sinis. Baru segini aja udah nggak kuat. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa kekuatan hatiku. Karena setelah semua luka yang kutahan, dia masih menganggap aku hanya berlebihan. Aku mulai menangis lagi. Dan dengan suara gemetar aku berkata, aku cuma pengen dihargai. Untuk beberapa detik dia diam. Tapi kemudian dia malah berkata dingin, kalau kamu pergi, jangan nyalahin aku nanti. Kalimat itu langsung membuat tubuhku dingin. Karena malam itu aku sadar, dia bahkan tidak takut kehilangan aku. Aku memandangi wajah laki-laki itu cukup lama. Laki-laki yang dulu membuatku percaya bahwa menikah akan membawa kebahagiaan. Dan entah kenapa, aku sudah tidak bisa menemukan kehangatan yang dulu ada di matanya. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk sambil menangis pelan sampai subuh. Lalu saat langit mulai terang, aku akhirnya berdiri, membuka lemari kecilku, dan memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tanganku gemetar hebat, karena jujur saja, sebagian hatiku masih berharap suamiku akan menahanku. Akan berkata, jangan pergi. Atau, kita perbaiki semuanya. Tapi tidak. Dia hanya duduk diam di pinggir kasur sambil melihatku membereskan barang. Tidak ada usaha menahan. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Dan saat itulah, ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar patah. Aku mengangkat tasku pelan, lalu berjalan menuju pintu rumah. Sebelum keluar, aku sempat menoleh untuk terakhir kalinya. Berharap sedikit saja dia memanggilku. Tapi rumah itu tetap sunyi. Dan akhirnya, aku pergi meninggalkan rumah tangga yang dulu begitu kuperjuangkan, dengan hati yang benar-benar hancur. Setelah aku pergi, baru mereka sadar aku bukan sekadar sumber uang. Hari pertama setelah aku pergi terasa sangat sunyi. Aku duduk di kamar lamaku di rumah orang tuaku sambil memandangi langit-langit yang sudah sangat lama tidak kulihat. Semua terasa asing. Padahal dulu ini rumahku. Tempat aku tumbuh. Tempat aku merasa aman. Tapi setelah menikah dan mengalami semua itu, aku seperti menjadi orang yang berbeda. Ibuku tidak banyak bertanya saat aku datang pagi itu. Beliau hanya memelukku erat begitu melihat mataku bengkak. Dan pelukan sederhana itu langsung membuat tangisku pecah. Karena baru saat itulah aku sadar. Sudah lama sekali aku tidak dipeluk dengan tulus. Hari-hari pertama aku hanya banyak diam.
Aku tidur lebih lama, makan seadanya, dan hampir setiap malam aku masih menangis diam-diam. Bukan karena menyesal pergi, tapi karena hatiku benar-benar hancur. Aku masih mencintai suamiku. Aku masih mengingat semua kenangan baik kami dulu. Tapi luka yang kutahan selama ini terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa hari pertama suamiku hampir tidak menghubungiku. Hanya 1-2 pesan singkat. Udah sampai. Atau, kapan balik? Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Dan jujur saja, itu semakin membuatku yakin bahwa kepergianku mungkin memang tidak terlalu berarti bagi mereka. Sampai akhirnya minggu kedua semuanya mulai berubah. Suatu sore ponselku bergetar. Nama ibu mertua muncul di layar. Tanganku langsung dingin. Aku sempat ragu mengangkatnya. Tapi akhirnya kuangkat juga dengan napas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, suara ibu mertua terdengar berbeda. Tidak setinggi biasanya. Tidak setajam biasanya. Beliau berkata pelan, "Kapan pulang?" Aku diam beberapa detik. Karena jujur saja, aku tidak pernah menyangka akan mendengar pertanyaan itu. Beliau lalu melanjutkan, "Rumah jadi berantakan sejak kamu pergi." Dadaku langsung terasa penuh. Bukan karena senang, tapi karena akhirnya, mereka mulai merasakan kehilanganku. Ibu mertua mulai bercerita kalau cucian menumpuk, rumah sering berantakan, pengeluaran jadi kacau. Suamiku jadi sering marah dan diam. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar selama ini semua kerja kerasku memang tidak pernah benar-benar terlihat. Karena semuanya dianggap biasa saat aku masih ada. Malam harinya suamiku menelepon. Suaranya terdengar sangat lelah. Kami sama-sama diam cukup lama. Sampai akhirnya dia berkata pelan, "Aku capek." Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Karena selama ini, aku juga selalu capek. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar mendengarkannya. Suamiku lalu berkata lagi, "Sekarang aku baru ngerti." Suaranya mulai serak. "Kamu tiap hari ternyata seberat itu ya?" Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, dia akhirnya melihat semua yang selama ini kupendam sendiri. Dia mulai bercerita bagaimana rumah terasa kosong tanpa aku. Tidak ada lagi yang bangun pagi menyiapkan semuanya. Tidak ada lagi yang mengatur kebutuhan rumah. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam menjaga semuanya tetap berjalan baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mendengar suara penyesalan dari laki-laki itu. Dia berkata dengan suara pelan, "Aku terlalu sibuk jadi anak, sampai lupa caranya jadi suami." Kalimat itu langsung membuat tangisku pecah. Karena itulah luka terbesar dalam rumah tanggaku. Dia terlalu takut mengecewakan ibunya, sampai tidak sadar istrinya perlahan hancur di depannya sendiri. Beberapa hari kemudian suamiku datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya sembab, dan saat melihatku, dia langsung menunduk seperti kehilangan keberanian. Untuk beberapa detik kami hanya diam. Sampai akhirnya dia berkata dengan suara gemetar, "Maaf." Satu kata sederhana itu langsung membuat air mataku jatuh lagi. Karena jujur saja, aku sudah terlalu lama menunggu dia mengatakan itu. Suamiku lalu berkata, "Aku pikir selama ini semua baik-baik aja. Ternyata kamu udah sesakit itu." Aku menangis sambil memalingkan wajah. Karena luka itu memang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan satu malam. Dia mendekat pelan lalu berkata, "Aku nggak janji langsung berubah sempurna. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu." Dan malam itu, aku belajar satu hal yang sangat penting. Kadang perempuan harus pergi dulu, supaya orang lain sadar bahwa dirinya bukan sekadar sumber uang atau pelengkap rumah tangga. Perempuan juga manusia. Bisa lelah, bisa hancur,
dan juga pantas dihargai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kalian sedang berada di posisi yang sama, sedang lelah, sedang terus diminta mengalah, atau merasa pengorbanannya tidak pernah dihargai, ingat satu hal. Menjadi istri bukan berarti harus kehilangan diri sendiri. Dan membantu keluarga itu baik, tapi rumah tangga tetap harus dibangun bersama, bukan hanya satu pihak yang terus berkorban. Untuk para suami di luar sana, jangan sampai kalian sadar arti seorang istri setelah dia benar-benar pergi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.